Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul masih tetap sama ya teman-teman, yaitu Rumah Mbah Kiswoto. Namun kali ini memasuki part yang terakhir. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Rianti Ing. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pipit kemudian memandangku. Kulihat dia agak terkejut. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku memperhatikan tingkah lakunya. Dia kemudian tersenyum malu. Nggak apa-apa bu, jawabnya dengan kikuk masih sambil membetulkan posisi duduknya. Kamu pasti gelisah ya, karena kita udah kelamaan ada di sini, tanyaku memastikan. Mataku tajam menatap manik matanya. Lalu Pipit dengan ragu mengangguk. Iya bu, takutnya nanti bapak sama ibu nyariin saya. Kok nggak ada di rumah Bu Bidan? Jawab Pipit dengan pelan. Hampir tidak terdengar matanya balas memandang wajahku. Aku menarik nafas panjang. Betul juga apa yang dikatakan oleh Pipit. Aku membatin. Kami memang sudah terlalu lama meninggalkan rumah. Pak Kades dan Bu Kades pasti akan mencari keberadaan kami jika mereka mengetahui kami tidak ada di rumah. Baru saja aku akan beranjak dari duduk dan berpamitan pulang, tiba-tiba Udin berkata kepada Pak Roni. Entah apa yang dikatakan olehnya, aku tidak paham, karena dia berbicara dengan menggunakan bahasa daerah suku mereka. Tidak lama kemudian Pak Roni keluar dari ruangan belakang dengan membawa sebuah nampan berisi 2 buah mangkuk dan 2 buah gelas berisi air kopi panas. Dia lalu meletakkan nampan itu di sebelah tempat tidur Udin dan hanya mengambil sebuah gelas berisi air kopi yang kemudian ditaruhnya di atas meja yang ada di depanku. Maaf Bu Bidan, lama ya nunggunya, kata Pak Roni. Dia lalu duduk di kursi yang ada di depanku. Aku tersenyum. Nggak apa-apa pak, saya memang sengaja datang ke sini untuk ketemu Pak Roni kok. Ingin dengar cerita selanjutnya soal rumah Mbah Kiswoto itu, kataku. Sengaja aku menekankan kata ingin dengar cerita selanjutnya dengan harapan Pak Roni mau dengan segera melanjutkan ceritanya. Karena biar bagaimanapun, tidak sepantasnya aku dan Pipit berlama-lama berada di lokasi proyek ini. Meskipun kami tidak melakukan apa-apa, tapi tidak pantas rasanya jika ada yang melihat keberadaan kami di sini. Pak Roni meniup air kopi dalam gelas yang asapnya masih mengepul, lalu kemudian menyeruputnya secara perlahan. Dia kemudian menarik nafas panjang. Pak Kiswoto jadikan rumah Gunawan itu untuk tempat orang melacur. Dia datangkan perempuan-perempuan muda dari kota untuk dijual ke laki-laki hidung belang. Yang saya dengar sih katanya ada sekitar 20 orang perempuan yang tinggal di rumah itu, kata Pak Roni memulai ceritanya lagi. Kenapa Pak Gunawan kok diam saja ya Pak? Rumahnya dipakai untuk tempat maksiat seperti itu. Aku bertanya dengan heran. Aku tidak habis pikir saja kenapa Pak Gunawan memperbolehkan rumahnya dijadikan untuk tempat pelacuran oleh Mbah Kiswoto. Sementara Pak Gunawan kan punya istri juga, meskipun Mbah Kiswoto adalah ayah kandungnya sendiri. Pak Roni menghisap rokoknya, lalu kemudian menyeruput kopi setelah mengeluarkan asap rokok yang dihisapnya. Aku baru tahu sekarang alasan kenapa selama ini masyarakat desa Pasar Batang seakan menutupi cerita tentang rumah Mbah Kiswoto. Ternyata mereka juga ada di dalam cerita itu. Saya juga nggak tahu kalau soal itu, Bu.
Yang saya tahu, sejak ada beberapa perempuan yang tinggal di rumah si Gunawan, rumah itu nggak pernah sepi. Tiap hari terdengar suara musik dangdut yang diputar secara sangat keras. Sering saya lihat kalau kebetulan lewat depan rumah itu, ibu-ibu pagi-pagi sekali sudah mendatangi rumah itu karena suami mereka tidur di sana, kata Pak Roni. Ibu-ibu dan juga suaminya itu orang desa Pasar Batang, Pak. Tanyaku semakin heran. Pak Roni terkekeh. Mau orang mana lagi, Bu? Ya mereka semua itu orang desa Pasar Batang sini, kata Pak Roni. Aku manggut-manggut mendengar jawaban Pak Roni. Sedikit demi sedikit aku sudah mulai bisa menarik benang merahnya. Wajar saja jika kemudian masyarakat desa Pasar Batang seolah menutupi apa yang pernah terjadi di rumah Mbah Kiswoto, karena memang itu adalah suatu aib bagi mereka sendiri. Apa Pak Gunawan dan istrinya yang namanya Suci masih tetap tinggal di rumah itu, Pak? Gimana reaksi mereka waktu tahu rumah mereka dipakai untuk rumah pelacuran oleh Mbah Kiswoto? Tanyaku. Pak Roni menyeruput air kopi yang sudah tidak mengepulkan asap lagi. Mungkin sudah agak dingin karena sudah agak lama. Dia lalu menghela napas panjang. Kemudian dia mengambil sebatang rokok lagi dan menyalakannya. Lama dia terdiam seolah sedang mengingat kisah yang sudah cukup lama terjadi di desa Pasar Batang. Si Gunawan sama istrinya masih tetap tinggal di rumah itu. Malah cerita yang saya dengar dari beberapa buruh proyek yang pernah nginap di sana, istrinya Gunawan ikut juga melayani laki-laki yang datang ke sana, jawab Pak Roni, yang tentu saja membuatku merasa semakin heran dan penasaran. Kehidupan macam apa yang sebenarnya mereka jalani? Seorang ayah menjadikan rumah anak dan menantunya sebagai tempat pelacuran. Lalu si suami mendiamkan saja istrinya ikut melacurkan diri bersama dengan para perempuan yang memang sengaja didatangkan oleh ayahnya untuk menjadi pelacur di desa Pasar Batang. Semua itu betul-betul tidak masuk di akalku, sangat aneh menurutku. Jadi, belum selesai aku mengucapkan kalimat pertanyaan, terdengar suara orang di luar rumah yang memanggil Pipit. Pit, Pipit, di mana kamu, Duk? Terdengar suara perempuan memanggil nama Pipit dengan setengah berteriak. Pipit, di mana kamu, Duk? Kali ini suara laki-laki yang terdengar memanggil nama Pipit, juga dengan setengah berteriak. Kami bertiga, aku, Pak Roni, dan Pipit saling berpandangan. Itu pasti bapak sama ibu. Mereka pasti nyari saya, Bu, kata Pipit. Wajahnya terlihat agak takut. Iya, Pit, itu Pak Kades sama Bu Kades. Kamu tenang ya. Nanti akan saya jelaskan ke orang tua kamu kenapa kamu ada di sini sama saya. Kataku berusaha menenangkan Pipit sembari memegang tangan anak itu. Pipit, Pit, di mana kamu, Duk? Suara itu terdengar semakin mendekati rumah papan. Pak Roni dan aku beranjak dari duduk. Kami lalu menuju ke pintu kemudian membukanya, sementara Pipit tetap duduk di tempatnya. Pipit, ada sama saya, Pak, Bu. Tadi pagi saya mengajak Pipit itu ke sini, nemuin Pak Roni. Kebetulan saya ada perlu sama Pak Roni sambil lihat Bang Udin yang kemarin berobat, kataku. Begitu Bu Kades dan Pak Kades sudah berada di depan pintu. Apa kabar, Pak Kades? Lama nggak pernah jumpa kita, kata Pak Roni sembari mengulurkan tangannya dan disambut oleh Pak Yatin. Alhamdulillah baik, Pak Roni. Iya, ini masih sibuk dengan urusan masing-masing, kata Pak Kades sambil tertawa. Pak Roni lalu mempersilahkan Pak Kades dan Bu Kades masuk ke dalam rumahnya. Pak Roni mengatakan kalau aku menemui dirinya ya karena akan membicarakan soal pembuatan MCK, mandi, cuci, dan kakus yang akan dibuat di halaman belakang rumah Mbah Kiswoto sebagai sarana penunjang karena aku membuka praktik persalinan. Tentu saja hal itu adalah bohong belaka, tapi aku mengiyakan saja agar Pak Kades dan istrinya tidak menaruh curiga dan bertanya lebih panjang lagi. Setelah kami mengobrol beberapa saat, kami lalu memohon pamit pada Pak Roni.
Meskipun sebetulnya aku agak kecewa karena belum mendengar cerita dari Pak Roni sampai selesai tentang misteri yang ada di rumah Mbah Kiswoto. Pulangnya aku dan juga Pipit mengendarai sepeda, sedangkan Pak Kades dan juga istrinya mengendarai sepeda motor di belakang kami. Sepanjang perjalanan aku tidak banyak berbicara, aku hanya merasa heran. Dari mana Pak Kades dan istrinya tahu kalau aku dan Pipit ada di lokasi proyek? Padahal saat kami berangkat tadi pagi, mereka sudah pergi ke ladang. Apa Buleki yang memberitahu mereka? Jika memang Buleki yang memberitahu, berarti Pak Kades dan istrinya tahu dong tentang apa maksud sebenarnya aku datang menemui Pak Roni. Bukan untuk membicarakan soal MCK seperti yang dikatakan oleh Pak Roni. Tapi ke sana karena ia rasa ingin penasaran, ingin mendengar cerita tentang rumah Mbah Kiswoto dan misteri yang ada di dalamnya. Aku tersenyum dalam hati, merasa malu tentu saja karena telah ketahuan berbohong pada Pak Kades dan istrinya. Tapi masa bodoh lah, mereka mau tahu atau tidak yang sebenarnya. Maksud kedatanganku menemui Pak Roni, yang penting aku sudah mendengar cerita di balik misteri rumah Mbah Kiswoto. Meskipun masih banyak hal yang menjadi tanda tanya, lain waktu saja aku akan menemui Pak Roni lagi. Aku membatin, Bu Bidan, saya sama bapaknya mau ngajak Pipit ke rumah neneknya di kampung. Mungkin seminggu kami di sana, jadi Pipit nggak bisa nemenin Bu Bidan dulu, kata Bu Kades suatu hari. Aku sedang menyapu halaman, banyak sampah daun yang berjatuhan dari pohon yang tumbuh di halaman. Terlihat kotor dan kurang sedap dipandang mata. Aku lalu menghentikan pekerjaanku sejenak. Kapan Bu berangkatnya? Tanyaku. Besok pagi. Apa Pipit belum bilang sama Bu Bidan? Tanya Bu Kades. Dia nampak heran. Aku menggeleng. Belum Bu, mungkin Pipit lupa. Soalnya tadi malam kami memang tidur gasik. Pipit juga berangkat sekolahnya agak pagi loh. Memangnya Pipit nggak sekolah Bu? Tanyaku heran, karena ini bukan hari libur. Izin dulu Bu, makanya hari ini dia berangkat sekolah biar sambil izin ke gurunya. Karena itu dapat kabar dari kampung kalau neneknya Pipit itu sakit. Aku manggut-manggut, entah kenapa tiba-tiba aku merasa takut karena harus sendirian tinggal di rumah Mbah Kiswoto. Duh, mana lama lagi Pipit perginya, 1 minggu. Berarti selama itu aku harus menahan rasa takut sendirian. Bu Bidan, kenapa malah ngelamun gitu Bu? Tanya Bu Kades sambil menepuk pundaku. Aku tersentak kaget, tentu saja. Ya karena tadi aku memang sedang melamun, membayangkan tinggal sendirian di rumah Mbah Kiswoto ini. Aku bergidik ngeri, membuat Bu Kades mengeritkan dahi, pasti dia merasa heran. Bu Bidan kenapa? Tanya Bu Kades sekali lagi. Matanya menatapku penuh selidik. Oh, gak apa-apa kok Bu, jawabku sembari tersenyum dengan kikuk. Aku benar-benar salah tingkah, antara merasa malu dan tidak enak hati. Bu Kades mengajak mengobrol, aku malah melamun. Setelah mengobrol sebentar, Bu Kades kemudian pamit pulang dan aku meneruskan menyapu halaman. Aku mengumpulkan sampah dedaunan itu lalu memasukkannya ke dalam sebuah ember bekas, kemudian membawanya ke belakang, bermaksud akan membakar sampah daun itu di sana. Tapi langkahku terhenti saat aku melihat ada seorang perempuan yang sedang menyapu di halaman belakang. Perempuan yang sudah beberapa kali aku lihat itu. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduk berdiri. Tanpa menunggu lama aku langsung berlari ke depan, tak kuhiraukan lagi ember sampah yang kubawa tadi. Spontan aku melemparnya saking merasa takutnya. Ya Allah, apa perempuan itu yang bernama Suci? Kenapa dia selalu terlihat olehku, seolah-olah dia memang sengaja mendatangi diriku? Apa sebetulnya yang telah terjadi dengannya? Apakah kematian dirinya tidak wajar? Bukankah peristiwa itu sudah lama terjadi?
Bermacam pertanyaan singgah di kepalaku. Dengan napas yang masih terengah-engah, aku duduk di kursi yang ada di teras. Tidak berani aku masuk ke rumah, padahal seharusnya kan aku minum air bening agar sedikit merasa lega. Apa aku tanyakan saja pada Pak Marlan ya? Siapa tahu dia mau bercerita tentang misteri yang ada di rumah ini. Tapi di mana rumah Pak Marlan? Kata Bu Kades dekat dari sini, berarti ada di sekitar rumah ini. Mungkin di belakang. Setelah melewati ladang di belakang rumah ini, aku lalu berencana akan pergi ke rumah Pak Marlan besok pagi setelah Pipit berangkat ke kampung menjenguk neneknya. Aku pokoknya harus tahu dengan segera tentang cerita rumah Bagiswoto, agar tidak selalu dihantui rasa takut yang sangat berlebihan seperti ini. Malamnya aku menanyakan pada Pipit di mana rumah Pak Marlan. "Bu Bidan, mau ke rumah Pak Marlan ya?" tanya Pipit. Setelah dia memberitahu di mana rumah Pak Marlan, aku mengangguk. "Iya Pit, besok aku akan ke rumah Pak Marlan. Ya, aku ingin tanya cerita tentang rumah ini. Memangnya Bu Bidan berani kalau besok malam tidur sendirian di sini?" tanya Pipit. Aku memandangnya. Pertanyaan yang seharusnya tidak dia ucapkan membuatku merasa semakin takut berada di rumah ini sendirian. Aku menghela nafas panjang. Sebetulnya saya juga nggak berani kalau harus sendirian tinggal di rumah ini, Pit. Kamu tahu sendiri kan banyak hal aneh yang terjadi yang membuat kita merasa takut. Kalau gitu besok minta temenin Pak Kulsum saja, Bu, kata Pipit. Pipit kemudian memberitahu jika Kulsum adalah adiknya Pak Marlan yang tinggal di rumah Pak Marlan. Pipit bilang mungkin usianya sama denganku. Aku kemudian mengernyitkan kening mendengar cerita Pipit. Apa Kulsum yang dimaksud oleh Pipit itu perempuan yang sering terlihat sedang menyapu di halaman belakang rumah ini ya? Jika memang perempuan itu yang bernama Kulsum, kenapa dia tidak mengenalkan diri kepadaku? Tapi kenapa setiap aku melihatnya tiba-tiba aku merinding? Aku kemudian menanyakan pada Pipit ciri-ciri adik Pak Marlan yang bernama Kulsum itu. Dari yang Pipit katakan, ciri-ciri perempuan bernama Kulsum itu memang seperti perempuan yang beberapa kali aku lihat sedang menyapu di halaman belakang. Hanya saja Pipit bilang kalau Kulsum tidak pernah menyapu halaman belakang rumah ini. Jadi ya entahlah, cerita demi cerita yang aku dengar membuat aku semakin merasa penasaran dengan misteri yang ada di rumah Bagiswoto ini. Kami lalu beranjak tidur. Setelah jarum jam menunjukkan pukul 10:30 malam, kami langsung terlelap karena memang sudah sangat mengantuk. Entah sudah beberapa lama aku tertidur ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku menajamkan telingaku, kalau saja aku salah mendengar. Suara ketukan itu terdengar lagi, datangnya dari arah pintu depan. Aku melihat jam di pergelangan tangan, sudah pukul 1:30 malam. Pipit masih tertidur dengan nyenyaknya. Bu Bidan. Sekarang terdengar suara perempuan memanggil namaku. Terus terang aku merasa sangat takut. Tapi bagaimana jika dia membutuhkan pertolongan? Semenjak aku menimbang, haruskah aku mengabaikan suara orang yang memanggilku ataukah membuka pintu? Akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Siapa tahu orang itu sedang membutuhkan bantuan. Perlahan aku beranjak dari tidur dan menuju ke pintu depan. Aku kemudian membuka pintu, tapi betapa terkejutnya aku saat pintu terbuka. Nampak di depanku sosok makhluk berwajah rata, tanpa ada mata, hidung, dan mulut. Hanya terlihat rambutnya yang panjang. Pandanganku tiba-tiba buram dan perlahan menjadi gelap. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Bu Bidan, bangun Bu. Bu Bidan, bangun. Samar-samar terdengar suara Pipit memanggilku. Suaranya sangat dekat di telinga.
Perlahan aku membuka mata, nampak Pipit sedang berjongkok di sampingku. Ada guratan kecemasan di wajahnya. Alhamdulillah, akhirnya Bu Bidan bangun juga, katanya kemudian. Seraya tersenyum, dan begitu dilihatnya aku membuka mata. Bu Bidan, kenapa tidur di sini? Tanya Pipit dengan wajah heran. Aku mengernyitkan dahi mendengar pertanyaannya. Kenapa aku tidur di sini? Aku lalu melihat ke sekeliling dengan ekor mata. Ya Allah, kenapa aku tidur di lantai, di depan pintu ruang tamu? Apa yang sudah terjadi dengan diri ini? Perlahan aku bangkit dari posisi tidur lalu berusaha duduk. Dengan dibantu oleh Pipit, kepalaku agak terasa pusing. Mungkin semalam membentur lantai semen. Entahlah, di luar terlihat masih gelap. Bu Bidan, kenapa tidur di depan pintu, Bu? Tanya Pipit sekali lagi. Aku masih diam, tidak menjawab pertanyaannya, lalu mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Ya, aku ingat sekarang. Tadi malam aku mendengar suara orang mengetuk pintu dan memanggil namaku. Dan ketika pintu dibuka, nampak sesosok makhluk bermuka rata di depan pintu. Entah dia berdiri atau melayang. Aku tidak sempat memperhatikan. Aku hanya melihat makhluk itu tidak mempunyai mata, hidung, dan mulut, sangat menyeramkan. Tiba-tiba pandanganku menjadi kabur dan gelap. Setelah itu aku langsung tidak ingat apa-apa. Mungkin aku pingsan. Aku bergidik ngeri membayangkannya. Pipit kemudian membantuku untuk pindah duduk di kursi tamu. Dia lalu menutup pintu depan dan menguncinya kembali. Setelah itu dia pergi ke belakang. Tidak lama dia datang dengan membawa segelas air bening, lalu diberikannya kepadaku. Diminum dulu, Bu, katanya. Makasih ya, Pit. Aku lalu meminum air bening itu sampai habis tidak tersisa. Kulihat jam di pergelangan tangan, waktu menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Itu artinya waktu subuh sudah berlalu beberapa menit. Kamu udah sholat, Pit? Tanya aku dan Pipit mengangguk. Udah, Bu. Kok tumben kamu nggak bangunin saya? Saya bangunin Bu Bidan bolak-balik kok. Tapi Bu Bidan nggak mau bangun. Ya udah, saya sholat sendiri. Kamu nggak takut apa waktu ngambil air wudhu? Tanyaku sambil tersenyum. Ya takut banget lah, Bu. Tapi saya nekat aja. Wudhunya cepat-cepat, terus langsung masuk lagi, jawab Pipit sambil terkekeh. Kalau gitu, sekarang temenin saya ke belakang yuk. Kami lalu pergi ke belakang. Aku kemudian bergegas mengambil air wudhu, dan kemudian bergegas juga mendirikan sholat subuh yang waktunya sudah terlewat. Sekitar pukul 7 pagi, Pipit dan kedua orang tuanya berangkat ke kampung halaman neneknya. Setelah sebelumnya berpamitan kepadaku. Mereka mengendarai 2 buah sepeda motor. Pipit dibonceng oleh kakaknya dan Bu Kades dibonceng oleh Pak Yatin. Aku mengantar kepergian mereka sampai tidak terlihat oleh mata. Aku kemudian menutup semua pintu rumah dan menguncinya, juga menutup semua jendela. Hari ini aku akan pergi ke rumah Pak Marlan untuk sekedar mengobrol. Karena sejak menempati rumah Bagiswoto, aku belum pernah lagi bertemu dengan Pak Marlan. Juga untuk meminta adik Pak Marlan yang bernama Kulsum menemaniku tidur di rumah ini selama Pipit belum kembali dari kampung. Dengan membaca doa-doa yang aku hafal, aku berjalan ke belakang rumah Bagiswoto. Awalnya sempat merasa ragu karena terus terang aku takut. Tapi aku sudah benar-benar bertekad. Daripada nanti malam tidak ada yang menemani tidur. Aku mulai menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Marlan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hamparan ladang yang luas dan rumput liar yang tumbuh dengan sangat tinggi. Sepanjang jalan yang kulewati tidak ada satu rumah pun yang kutemui. Aku mulai merasa ragu, haruskah meneruskan perjalanan atau lebih baik kembali saja pulang. Akhirnya aku memilih untuk meneruskan perjalanan ke Palang Tanggung.
Mungkin saja aku akan segera sampai di rumah Pak Marlan, begitu pikirku. Maka kembali aku menyusuri jalan itu. Selang beberapa lama aku berjalan, terlihat oleh mataku ada sebuah rumah gubuk yang berada di tengah ladang, pintunya tertutup. Sejenak aku menghentikan langkah, melihat ke arah rumah itu, memastikan apakah ada penghuninya atau hanya sebuah rumah kosong yang dijadikan untuk tempat beristirahat oleh pemiliknya jika sedang berada di kebun. Siapa yang tinggal di rumah itu? Berani sekali dia tinggal di tengah ladang seperti ini, sendirian. Tidak ada tetangga di samping kiri kanannya, atau memang sengaja tinggal di sini. Tidak lama pintu rumah itu terbuka dan nampak keluar seorang perempuan tua dari dalam. Dia lalu duduk di balai bambu yang ada di depan rumah itu. Dia kemudian memandang ke arah pohon singkong yang tumbuh subur di samping rumahnya. Aku bergegas menghampiri perempuan tua itu. Dia nampak terkejut saat aku mengucapkan salam. Mungkin kedatanganku tadi itu tidak dilihat olehnya, atau mungkin saja dia merasa heran karena tidak biasanya ada orang yang datang ke rumahnya, dan entahlah, aku tidak ingin menduga-duga. "Maaf Bu, sudah mengagetkan," kataku seraya tersenyum. Ibu tua itu lalu mempersilahkan aku duduk di balai. "Kamu siapa, Mbak? Rumahnya di mana? Mau kemana?" tanya si ibu yang akhirnya aku tahu dia bernama Novi. Aku kemudian memperkenalkan diri bahwa aku adalah bidan yang ditugaskan di desa Pasar Batang dan tinggal di rumah Mbah Kiswoto. Aku mengatakan akan ke rumah Pak Marlan untuk meminta adiknya agar bersedia menemaniku tidur selama Pipit belum kembali. Sesaat aku perhatikan wajah Bu Novi nampak berubah waktu aku mengatakan tinggal di rumah Mbah Kiswoto. Ada keterkejutan di raut wajahnya yang mulai keriput. Meski hanya sekilas, tapi nampak jelas terlihat olehku. Aku mengernyitkan keningku kenapa Bu Novi nampak terkejut saat aku bilang tinggal di rumah Mbah Kiswoto. Adakah yang dia ketahui tentang rumah itu? Ah iya, Bu Novi kan seumuran dengan Pak Roni. Dia pasti tahu tentang cerita rumah Mbah Kiswoto. Kali ini aku nggak boleh melewatkan kesempatan. Aku harus mencari tahu ada misteri apa yang terjadi di rumah Mbah Kiswoto. "Ibu pasti tahu kan cerita tentang rumah Mbah Kiswoto?" kataku langsung, sambil mataku menatap tajam ke manik mata Bu Novi. Bu Novi nampak gugup, terlihat sekali kalau dia sedang berusaha untuk tetap tenang. Sikapnya itu malah membuatku merasa semakin yakin kalau dia memang mengetahui sesuatu tentang rumah Mbah Kiswoto. "Iya kan Bu? Ibu pasti tahu tentang cerita rumah Mbah Kiswoto?" Aku kemudian bercerita jika sejak datang dan menempati rumah Mbah Kiswoto selalu mengalami hal yang aneh dan menakutkan, juga tentang perempuan yang beberapa kali aku lihat sedang menyapu halaman belakang rumah Mbah Kiswoto. Aku juga mengatakan jika aku sudah mendengar cerita tentang apa yang terjadi di rumah Mbah Kiswoto dari Pak Roni, tapi hanya sebagian. Masih ada beberapa hal yang mengganggu pikiranku. Semua orang di desa Pasar Batang ini seakan menutupi cerita yang pernah terjadi di rumah Mbah Kiswoto, dan hal itu yang malah bikin saya merasa penasaran, Bu. Kalau Bu Novi mau bercerita pada saya akan sangat berterima kasih, kataku. Bu Novi menatap wajahku. Dia lalu menarik nafas panjang. Sekarang tatapannya berpindah ke depan, seakan sedang melihat kejadian beberapa puluh tahun silam. "Kamu benar, Mbak. Saya memang tahu tentang cerita rumah Mbah Kiswoto karena saya pernah tinggal di sana," kata Bu Novi. Aku melongo mendengar apa yang diucapkan. Mulutku sampai maju beberapa mili karena saking merasa kaget. Mataku juga membulat karena heran, seakan tidak percaya dengan indera pendengaranku. "Maaf Bu, apa saya nggak salah dengar? Tadi Ibu bilang pernah tinggal di rumah Mbah Kiswoto," tanyaku pada Bu Novi untuk sekedar meyakinkan kalau aku memang tidak salah dengar. Bu Novi menatapku. "Betul Mbak, Mbak nggak salah dengar. Saya memang pernah tinggal di rumah Mbah Kiswoto bersama dengan beberapa teman yang lain," jawab Bu Novi.
bersama dengan beberapa teman yang lain. Apa maksudnya? Apa Bu Novi adalah salah satu dari perempuan yang didatangkan dari kota oleh Mbak Kiswoto, seperti yang pernah diceritakan oleh Pak Roni? Jadi kalau gitu berarti Bu Novi itu dulunya adalah seorang pelacur. Lalu kenapa dia sekarang malah tinggal di rumah gubuk seperti ini seorang diri? Kenapa dia nggak pulang lagi ke kota? Aku sekarang yang ganti menatap Bu Novi, seakan tidak percaya jika perempuan tua yang ada di sebelahku ini ternyata dulunya adalah seorang pelacur. Apa maksudnya ya Bu? Tanyaku basa-basi atau sekedar mencari penjelasan, seperti yang sudah kamu dengar dari Pak Roni. Saya adalah salah satu dari perempuan yang dibawa oleh Pak Kiswoto ke rumah itu untuk dijadikan pelacur. Bu Novi lalu bercerita bagaimana awalnya dia dibawa dari tempat tinggalnya ke desa Pasar Batang oleh Mbak Kiswoto bersama dengan beberapa orang perempuan yang lain. Mereka lalu tinggal di rumah Pak Gunawan dan disuruh menjadi pelacur, harus mau melayani setiap laki-laki hidung belang yang datang ke rumah itu. Mereka hanya diperbolehkan pulang setiap bulan 1 kali secara bergantian selama 2 hari 1 malam. Itu pun diawasi dengan ketat oleh orang-orang suruhan Mbak Kiswoto. Setelah 2 hari mereka akan dibawa lagi ke rumah Pak Gunawan untuk bekerja kembali sebagai seorang pelacur. Awalnya Bu Novi tidak mengetahui jika pekerjaan yang dijanjikan oleh Mbak Kiswoto adalah menjadi pelacur. Dia hanya ditawari pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Dan tanpa pikir panjang, Bu Novi lalu menyanggupi tawaran pekerjaan dari Mbak Kiswoto itu. Semua perempuan yang dibawa oleh Mbak Kiswoto berada di bawah ancaman Mbak Kiswoto dan orang-orang suruhannya. Jika mereka berusaha melarikan diri, maka diancam akan dibunuh. Oleh sebab itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani kabur. Selain merasa takut karena akan dibunuh, mereka juga tidak begitu tahu jalan pulang, karena jalan yang dilalui masih berupa semak belukar. Kenapa Bu Novi nggak bilang ke orang tua Bu Novi? Tanyaku heran saat Bu Novi berhenti berbicara sejenak. Kami semua yang dibawa Pak Kiswoto ke sini adalah anak-anak yang nggak punya orang tua. Kalaupun ada, mereka dari keluarga yang sangat miskin, atau yang kedua orang tuanya bercerai, jawab Bu Novi sambil matanya menerawang jauh ke depan. Kami, aku dan Bu Novi lalu kemudian sama-sama terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Jika apa yang diceritakan Bu Novi adalah benar, kasihan sekali dia beserta kawan-kawannya yang lain. Mereka bekerja sebagai pelacur karena terpaksa di bawah ancaman Mbak Kiswoto dan orang-orang suruhannya. Aku tidak menyangka sama sekali, ternyata Mbak Kiswoto adalah orang yang sangat kejam. Ibu juga pasti kenal dengan istri Pak Gunawan yang bernama Suci kan? Apa sebetulnya yang sudah terjadi dengan dia? Tanyaku. Setelah beberapa saat kami saling diam, Bu Novi menarik napas dalam, sejenak dia menatapku. Suci itu dibunuh oleh Gunawan. Jawab Bu Novi membuatku sangat terkejut. Kembali matanya menerawang jauh ke depan. Aku tercekat mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Novi. Kenapa bisa dibunuh, Bu? Bukankah Suci itu istrinya Pak Gunawan? Tanyaku penasaran. Bu Novi kemudian melanjutkan kembali ceritanya. Dia bilang, suatu hari ketika Pak Gunawan sedang tidak ada di rumah, Mbak Kiswoto meminta Suci untuk melayani nafsu birahinya. Mereka lalu bercinta di kamar depan. Kejadian itu berulang kali terjadi, dan sepertinya Suci menjadi terbiasa melayani Mbak Kiswoto yang sebenarnya adalah ayah mertuanya sendiri. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Tidak nampak ada rasa bersalah ataupun penyesalan di wajahnya saat selesai melakukan maksiat dengan Mbak Kiswoto. Suci malah terlihat sumringah jika Mbak Kiswoto memberi dia kode mengajaknya bercinta. Dengan sangat antusias dia akan segera memeluk Mbak Kiswoto dengan manja. Mereka kemudian akan bercinta di kamar depan,
Yang awalnya mereka hanya bercinta pada malam hari, lama-lama Sina tidak kenal waktu, kapan saja, dan sudah tidak mempunyai lagi rasa malu dan sungkan. Tentu saja saat Pak Gunawan tidak ada di rumah, jika Pak Gunawan pergi selama 1 minggu, maka selama 1 minggu pula Mbak Kiswoto dan Suci itu berzina. Bu Novi dan teman-temannya tentu saja tidak berani untuk menegur mereka, karena Mbak Kiswoto dan Suci melakukan zina di rumah mereka sendiri, sedangkan Bu Novi dan teman-temannya hanya para pekerja yang numpang di rumah itu. Selain melayani Mbak Kiswoto, Suci juga melayani laki-laki hidung belang yang datang ke rumah itu. Tapi itu semua dia lakukan ketika suaminya Pak Gunawan sedang tidak ada di rumah. Sepertinya Suci ini sudah ketagihan berzina dengan setiap laki-laki yang membutuhkan jasanya. Dia akan terlihat sangat gelisah jika Pak Gunawan berada di rumah. Setiap Pak Gunawan pergi dari rumah, Mbah Kiswoto pasti akan mengajak Suci untuk bercinta. Meskipun Pak Gunawan perginya hanya beberapa jam saja, tapi mereka selalu menggunakan kesempatan itu. Jadi Bu Suci dibunuh oleh Pak Gunawan waktu dia sedang berzina dengan Mbah Kiswoto, Bu? Tanyaku saat Bu Novi sejenak berhenti bercerita. Bu Novi mengangguk. Iya Mbak, mungkin Gunawan lama-lama tahu apa yang dilakukan bapak sama istrinya. Yang namanya bangkai, serapat apapun kita sembunyikan, pasti bau busuknya akan kecium juga. Gak tahu Gunawan tahu dari siapa, mungkin juga salah satu pelanggan ada yang cerita kelakuan istrinya ke Gunawan. Karena memang Suci dan Pak Kiswoto sudah tidak malu lagi melakukan itu di depan orang-orang. Mereka sudah nggak merasa risih lagi dilihat oleh orang. Sudah nggak canggung lagi saling berpelukan dan ciuman di depan kita-kita. Bahkan beberapa dari kami ada yang pernah lihat mereka begituan di ruang tamu dan kamar mandi, kata Bu Novi. Aku menghela nafas panjang, tidak habis pikir mendengar cerita Bu Novi. Tidak percaya jika ada orang seperti Mbak Kiswoto dan menantu perempuannya. Betul-betul tidak masuk akal menurutku apa yang sudah mereka lakukan itu. Tapi itulah pintarnya setan dan iblis menggoda manusia yang tidak kuat iman. Mereka akan dengan mudah menuruti hawa nafsu, padahal semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kembali ke Bu Novi bercerita, hari itu Pak Gunawan pamit akan pergi ke kota, tapi rupanya itu hanya siasat saja untuk menjebak perbuatan istri dan ayahnya. Begitu Pak Gunawan pergi meninggalkan halaman rumah, Mbak Kiswoto dan Suci langsung masuk ke kamar depan. Sekitar 10 menit, Pak Gunawan datang dan langsung mendobrak pintu kamar depan. Dia melihat ayah dan istrinya sedang bersenggama tanpa sehelai pakaian pun menutupi tubuh mereka. Dengan kalap Pak Gunawan kemudian membunuh istri dan ayahnya dengan menggunakan sebilah golok yang sudah dia siapkan sebelumnya. Jadi Mbak Kiswoto juga meninggal, Bu? Iya Mbak, Suci dan Pak Kiswoto meninggal saat itu juga. Mayat mereka lalu dikuburkan di belakang rumah. Malamnya beberapa orang polisi datang menangkap Gunawan. Dia lalu dijatuhi hukuman selama 20 tahun. Bu Novi mengatakan setelah kejadian itu, semua teman-teman langsung pergi meninggalkan rumah Mbak Kiswoto. Hanya dia sendiri yang tetap tinggal menempati rumah itu, karena dia sedang dalam kondisi keadaan hamil. Ya, Pak Marlan itulah anak Bu Novi. Kenapa Ibu sekarang tinggal di sini, nggak tinggal sama Pak Marlan? Suami saya yang mengajak tinggal di sini. Sekarang dia sudah meninggal dan disinilah kami dulu menghabiskan waktu. Jadi Mbak Kulsum itu anak Ibu? Bu Novi mengangguk. Dia mengatakan kalau dia sedang, ya memang sengaja menitipkan Kulsum di rumah Pak Marlan, karena tidak tega jika Kulsum harus tinggal di ladang bersamanya. Hingga pukul 11 siang, aku dan Bu Novi mengobrol. Sekarang aku tidak merasa penasaran lagi dengan misteri yang ada di rumah Mbak Kiswoto. Setelah itu aku pamit akan ke rumah Pak Marlan untuk meminta Kulsum menemaniku tidur nanti malam. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Sangat-sangat ya bagus menurut saya, karena juga banyak plot twist yang terjadi di dalam cerita ini. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang pertama, part yang kedua, part yang ketiganya,
Ya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak part pertamanya sampai part terakhir ini ya teman-teman. Nah, untuk nextnya kita bahas ataupun kita akan menceritakan cerita apa lagi ya teman-teman. Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang lagi menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, subscribe dan langganan ya teman-teman, dengan cara klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga yang baik-baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.